Film ini diangkat berdasarkan pengalaman seorang jurnalis wanita pada Perang Dunia Kedua. Saat itu para tentara Soviet yang juga dikenal dengan Tentara Merah berhasil menguasai Berlin pada bulan April tahun 1945. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh Tentara Merah selama pertempuran, seperti penjarahan, perampasan, dan pemerkosaan. Kejahatan-kejahatan itu menciptakan penderitaan bagi rakyat Jerman, terutama wanita. Jurnalis wanita itu menuliskan semua pengalaman dalam buku hariannya. Pada tahun 1959, apa yang dia tulis di buku hariannya itu mengalami pencekalan, dan pada tahun 2003, bukunya baru diterbitkan lagi setelah direvisi. Dijelaskan sang jurnalis menulis diari ketika dia berusia 43 tahun, tanpa pernah memperkenalkan namanya. Cerita jauh sebelum Tentara Merah masuk dan menguasai wilayah Berlin. Ada seorang wanita yang bekerja sebagai jurnalis sedang melakukan tugasnya seperti biasa. Dijelaskan dia telah berkelana ke 12 negara dan menguasai beberapa bahasa asing. Dia memiliki seorang suami bernama Gerd yang bergabung dalam Angkatan Darat Jerman. Mereka berdua harus terpisah karena sang suami kembali mendapat panggilan tugas. Singkatnya, pada bulan April tahun 1945, waktu yang ditakutkan telah tiba. Saat itu merupakan awal keruntuhan Berlin. Tentara Merah telah mengepung kota Berlin dari berbagai penjuru. Seketika kota Berlin berubah menjadi medan tempur. Suara tembakan dan ledakan terdengar di mana-mana. Banyak dari warga sipil yang harus menjadi korban akibat peperangan itu. Tak ada pemandangan indah kecuali puing-puing reruntuhan. Felix! Karena dari awal sampai akhir tidak disebutkan namanya, maka tokoh utama kali ini akan kita sebut sebagai Nelly. Pasukan Jerman yang tersisa mencoba melakukan perlawanan terhadap Tentara Merah. Namun karena kurangnya personil serta amunisi, banyak dari mereka yang tewas secara sia-sia. Setelah pertempuran yang sengit, seluruh batalion yang dipimpin oleh Mayor Andrei mendapat perintah untuk tetap tinggal di titik itu. Misi untuk menyerang Reichstag dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Tidak ada pilihan lain, dia pun menerima komando dengan sedikit amarah dan kecewa. Sementara itu di bunker tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Orang-orang Jerman yang tersisa mereka masih bingung dengan kondisi saat ini. Ternyata yang datang adalah Tentara Merah yang berhasil masuk. Mereka mengambil wanita secara acak, tidak terkecuali baik muda maupun tua, guna menyalurkan hasratnya. Seorang wanita tua dibawa pergi oleh Tentara Merah. Nelly yang melihat hal itu langsung mengejar berniat untuk membantunya. Setelah berada di dalam ruangan, wanita tua itu malah kabur dan mengunci Nelly bersama seorang Tentara Merah. Ketika Tentara Merah itu mendekati Nelly untuk melakukan hal yang tidak senonoh, Nelly berkata tidak di sini. Dia membawanya ke suatu tempat sambil mencari celah untuk kabur. Tidak lama kemudian dia melihat pintu keluar. Bermodalkan pandai berbahasa Rusia, di luar sana dia melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh tentara tadi. Tapi tidak ada satupun tentara Soviet yang menghiraukan laporan Nelly. Mengetahui laporannya tidak digubris,
Nelly memutuskan untuk kembali ke bunker. Командир, Который вам нужен? Все командиры, одни сплошные командиры. У нас мужики все здоровые. что делают ваши люди? Deine ersten Worte. Unser Land ist am Ende. Di lorong sana, Nelly telah diincar oleh seorang tentara Soviet. Nelly melawan dengan sekuat tenaga, tapi semua itu sia-sia. Dengan terpaksa, dia menjadi objek pelampiasan tentara Soviet. Beberapa hari kemudian, Nelly dipersilahkan tinggal di apartemen seorang wanita tua. Nelly tidak sendiri. Ada beberapa pengungsi yang juga tinggal di sana. Seorang gadis muda memilih tinggal di loteng apartemen daripada berkumpul di bawah sana. Nelly tidak tahu kalau gadis itu menyembunyikan seorang prajurit Jerman. Tiba-tiba saja suara langkah kaki tentara merah terdengar. Apartemen itu telah dikepung oleh mereka. Semua pengungsi lari berhamburan, tapi Nelly memilih diam di sana. Pikirnya semua itu akan sia-sia. Dia sudah lelah dengan keadaan Jerman kali ini. Kommen Sie mit. In den nächsten Tagen wurde unser Haus gestürmt. Wohin? Para tentara merah masuk dan melampiaskan nafsu bejatnya secara bergilir kepada Nelly. Pengalaman itu membuat titik balik bagi Nelly. Dalam kesedihannya, dia harus menggunakan otaknya untuk merubah situasi dan menolong dirinya sendiri. Kemudian Nelly berjalan mencari tentara pangkat yang tinggi untuk dijadikan tameng. Dia menemui Mayor Andrei lalu melaporkan kejadian yang dialaminya. Sang mayor justru membalikan laporan Nelly. Andrei berkata, "Gimana dengan nasib warga sipil Rusia yang diperlakukan tidak manusiawi oleh tentara Nazi Jerman?" Bagi Andrei, ini merupakan hukuman yang setimpal. Unser Haus besetzt. Мне ничего не известно. Es ist Ihre Pflicht zu helfen. Кому? А им людям? Или вашим? За пару минут. Tidak menyerah begitu saja, Nelly mencari salah satu petinggi militer Soviet lain bernama Anatol untuk meminta bantuan. Anatol justru mengajak Nelly untuk melakukan hal kotor itu. Du, ich, Abend, Du, ich? ja, ich Anatol. Dengan terpaksa Nelly mengiyakan ajakan Anatol. Bagi Nelly, bisa berhubungan dengan salah satu petinggi Soviet akan menjauhkan dari para prajurit lain yang berusaha menggilirnya. Meski hal itu kotor, paling tidak hanya dilakukan dengan satu orang saja. Вот это вот! Да нет, что вы. Их... Детишек нарожаем! Эх! Setelah makan dan berbincang-bincang, mereka berdua pun melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Keesokan harinya, Mayor Andrei berkunjung ke apartemen berniat menemui Nelly. Entah atas dasar apa, tiba-tiba Andrei merasa kasihan. Tapi di sini Nelly tampak kecewa akibat penolakan sebelumnya. Untuk kedua kalinya, Mayor Andrei kembali menemui Nelly. Tanpa basa-basi, Nelly langsung melepas semua pakaiannya. Dia paham betul jika tujuan sang mayor mendatanginya pasti menginginkan sesuatu. Lantas Andrei pergi dari sana tanpa sepatah kata pun. Dia akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukan pasukan tentara merah adalah kejahatan perang. Dengan embel-embel tentara nasionalis justru menghabisi orang-orang tidak bersalah. Jika begini terus, mereka sama saja dengan pasukan Nazi Jerman dulu. Sementara di sisi lain, gadis yang bersembunyi di loteng apartemen pun kelaparan. Secara diam-diam dia mencuri makanan di meja. Makanan itu dia bagi dengan tentara Jerman yang bersembunyi. Karena masih kurang, pemuda itu berencana mencuri makanan milik pasukan tentara merah. Das ist alles. Dann hin. Ich bringe dir jetzt was zu essen. Keesokan harinya saat Mayor Andrei dan petinggi militer Soviet sedang berpesta, tiba-tiba anak buah mereka menggerebek apartemen. Salah satu prajurit bersaksi jika dia melihat seorang tentara Jerman mencuri makanan dari mereka. Dia percaya bahwa prajurit Jerman itu bersembunyi di apartemen ini. Nelly tidak tahu menahu mengenai prajurit Jerman yang dimaksud. Tentara merah langsung menyiksa orang tua yang tidak bersalah.
Tidak kuasa menahan amarah, Mayor Andrei dengan sengaja menghajar anak buahnya karena telah bertindak semena-mena. У него было оружие. Ведь спер наши продукты. Там кто-нибудь живет? Нет? Sang mayor menegaskan jika ada dari orang-orang Jerman yang membawa senjata dan menyembunyikan tentara Jerman, maka orang itu akan dieksekusi mati. Mendengar pernyataan dari Andrei, Nelly kembali memeriksa loteng. Dia menyuruh gadis itu untuk cepat pergi, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat prajurit muda Jerman berada di sana dan membawa senjata. Seharusnya seluruh prajurit Jerman sudah dibawa ke Siberia untuk dieksekusi. Singkatnya, para wanita lain mengikuti cara Nelly, mengencani para petinggi militer Soviet demi mendapatkan perlindungan. Bisa kita lihat apartemen tersebut layaknya tempat kotor. Banyak petinggi militer Soviet lalu lalang menyalurkan hasrat bejatnya. Di suatu hari, Nelly dipanggil oleh seorang tentara Soviet. Dia menceritakan ketidakmanusiaan tentara Nazi Jerman saat menginvasi Soviet. Desa-desa yang dilalui pasukan Jerman menjadi lautan mayat. Pemerkosaan di mana-mana, anak-anak, ibu-ibu serta orang tua dihabisi tanpa ampun. Nelly hanya bisa diam mendengarkan kesaksian mereka. Sie haben sie alle Kinder getötet. Взяли их за ноги Ihre Schädel и размозжили им голову. Nelly sangat sedih, tidak seharusnya manusia bertindak hal keji itu. Namun apalah daya, semua telah berlalu. Kali ini warga Berlin yang tidak tahu apa-apa harus menanggung akibat dari perbuatan tentara Jerman di masa lalu. Saat ingin kembali ke apartemen, Nelly tidak sengaja bertemu dengan Mayor Andrei. Dia mengatakan jika Nazi Jerman sudah hancur. Seorang tentara wanita bagian medis mengungkapkan bahwa istri dari Mayor Andrei telah tiada karena dihabisi oleh tentara Jerman. Nelly pun diminta untuk menjauhi Mayor Andrei, tetapi Nelly memutar pembicaraan dan yang terjadi malah sebaliknya. Nelly tidak pernah menggoda sang mayor, melainkan dia yang datang. 30 April 1945, pemimpin tertinggi Nazi Jerman yaitu Hitler memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan meninggalkan semua orang yang setia kepadanya. Kota Berlin akan sepenuhnya diserahkan kepada Soviet. Jeder, der jetzt noch im Kampf um Berlin Semua pasukan Soviet menyambut kabar gembira ini dengan sukacita. Perang di Eropa kini sudah berakhir. Berbanding terbalik dengan pihak Jerman yang menelan fakta kepahitan, terpaksa mereka harus hidup di bawah era yang baru. Perayaan itu dilanjutkan di dalam apartemen. Mayor Andrei berbagi kesenangan dengan Nelly. Seorang prajurit Soviet pangkat terendah yang bernama Petka berulang kali memaksa menemui Nelly. Namun Nelly sekarang berada bersama sang mayor dan tidak bisa diganggu. Petka yang kesal naik ke atas loteng, bagaikan mendapat kejutan. Petka yang haus sangat agresif ketika melihat wanita muda terbaring di tempat tidur. Prajurit Jerman yang bersembunyi mencoba menolong gadis itu dengan menembak Petka. Suara tembakan sontak terdengar sampai penjuru apartemen, tapi sayangnya tembakan itu malah meleset. Lantas sang prajurit muda Jerman tersebut dilempar oleh Petka ke bawah. Lang lebe der Führer. Das ist Verstoß gegen likuidировать. Sang mayor mengajak Nelly berbicara. Di dalam pembicaraannya itu dia berkata, sejatinya tentara merah tidak menginginkan perang ini terjadi. Yang mereka lakukan adalah membela negara dari serangan Jerman. Semalaman penuh Nelly mengobrol dengan Andrei. Nampaknya dia mulai menyukai sang mayor.
Di sini Nelly malah membahas tentang suaminya. Dia berharap jika suaminya dapat kembali setelah semua ini berakhir. Mendengar hal itu, Andrei terlihat kesal dan pergi meninggalkan Nelly. Lantas Nelly segera menghadang Andrei dan kembali melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mereka berdua sepakat melakukan hal ini atas dasar suka sama suka. Keesokan harinya, Nelly yang akan membuatkan minuman untuk Andrei, dia malah menemukan seorang wanita Jerman yang menangisi suaminya karena bundir. Itu semua disebabkan karena mereka tidak bisa terima atas kekalahan Jerman. Nelly kembali ke apartemen, namun ternyata Andrei telah pergi dari sana. Salah seorang prajurit merah mengatakan kalau sang mayor akan segera dipindah tugaskan. Di waktu yang bersamaan, Gert berhasil pulang ke apartemen, yaitu suami Nelly. Nelly terlihat seperti tidak mengenalinya. Perang yang panjang telah mengubah hidup banyak orang termasuk Nelly. Tanpa banyak kata terucap, Nelly memberikan buku diarenya agar sang suami membaca. Sang suami sangat marah setelah membaca buku itu. Baginya, Nelly adalah wanita kotor yang sering dipakai oleh para tentara merah. Nelly pun tidak mengelak pernyataan tersebut. Itu semua dia lakukan agar bisa terus bertahan hidup. Jika saja sang suami tidak pergi meninggalkannya, semua ini tidak akan pernah terjadi. Singkat cerita, Nelly pergi menyusul Andrei yang akan segera dipindah tugaskan. Mereka berpegangan tangan sembari mengucapkan salam perpisahan. Dia sangat bersyukur dapat mengenal Andrei di tengah masa-masa sulit ini. Paling tidak ada seseorang yang melindunginya. Baginya Andrei lebih dari sekedar penyelamat. Geben Sie Acht auf sich. Dua hari kemudian kondisi Gert tidak karuan. Dia menyesali semua kejadian ini. Dia marah-marah, pikirannya sangat kacau. Dan Nelly selalu bertanya di dalam hati, apakah suaminya masih memikirkan dirinya? Dan film pun selesai. Pada akhir film terdapat konfirmasi yang menyatakan saat perilisan Woman in Berlin pada tahun 1959 di Jerman, itu merupakan skandal besar. Banyak orang mengatakan bahwa ini memalukan dan penghinaan terhadap wanita Jerman. Si penulis terkejut dengan penolakan dan penghinaan terhadap bukunya, sehingga dilarang keras dipublikasikan selama dia masih hidup. Nelly merupakan salah satu contoh dari banyaknya wanita Berlin yang bernasib sama, terpaksa berhubungan dengan tentara merah agar dapat perlindungan. Tulisan diare Nelly ini akhirnya dipublikasikan pada tahun 2003 setelah mengalami banyak revisi. Dengan terbitnya diare Nelly ke publik, banyak penyintas perang yang berani angkat bicara mengenai masa-masa kelam pasca Perang Dunia Kedua di Berlin. Film ini merupakan film yang sangat memberikan penekanan pada perempuan sebagai korban perang. Istilah bahwa perempuan merupakan barang rampasan perang seringkali dilupakan, padahal mereka sama halnya dengan seorang pahlawan yang tidak pernah dianggap, bahkan dianggap aib dan memalukan oleh segelintir orang. Identitasnya baru diketahui ketika sang penulis buku diare yang juga merupakan seorang jurnalis telah meninggal pada tahun 2001 sebelum revisinya diterbitkan tahun 2003. Dia adalah